Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini, gue punya narasumber, kawan lama, adik tingkat gue juga, namanya Bro Dani. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, makin bewok aja. Lagi sibuk apa aja? Banyak lah kegiatan, beberapa kegiatan Banyak kita kegiatan. juga. Ya, jadi Bro Dani ini dia merupakan tenaga ahli di bidang lingkungan. Kita akan gali-gali lebih dalam terkait masalah latar belakang dia, kemudian usaha apa yang sedang dia tekuni saat ini. Sahabat Kepompong, salam kenal. Saya Dani. Dulu kita sekolah di salah satu sekolah menengah teknologi industri SMTI. Kebetulan mungkin terjebur juga itu. Kita di analis kimia, mau nggak mau kalau udah terjebur kita menyelam, Pak. Menyelam, lanjut ke Unila, kita lanjut ke ngambil kimia. Habis itu lumayan struggle itu di situ. Ditinggal teman-teman, udah lulus kuliah semua kan. Jadi kuliah itu kayak nomor 2, Kak. Jadi kalau ada kumpul, suruh pilih mana pasti kumpul. Ya. Jadi ngobrol sama senior alumni, buka wawasan, buka pengetahuan cara komunikasi gimana, akhirnya ya dapatlah semuanya bisa kepake sekarang di sini. Memang dulu itu sempat IPK kita 0 pernah, 0, nasakom. Gitu pernah kita sempat berpikir ini habis kuliah ini saya gimana ya nasibnya? Bakal bisa struggle nggak di dunia kerja? Itu sempat kepikiran lah. Teman-teman udah pada selesai semua, kuliah sama adik tingkat, gitu kan. Jadi di waktu kuliah itu lumayan down lah. Terus titik balik lu sampai akhirnya bisa beresin kuliah sampai sekarang gimana? Titik baliknya sebenarnya ada di keluarga sih, Kak, waktu itu. Jadi memang gue pernah dengar obrolan orang tua waktu itu, Kak. Waktu itu gue masih semester 7, udah semester terakhir lah, tinggal nyusun. Keucap lah sama orang tua itu, saya nggak mau berhenti kerja kalau anak saya belum selesai semua pakai biaya saya. Disitulah saya terdorong untuk nyelesain kuliah. Minimal selesai dulu lah kuliah gue ini gitu kan. Tanggung jawab orang tua, gue udah bertanggung jawab terhadap orang tua gitu. Selesai kuliah, gue nggak bisa apa-apa. Nanti ke depannya gimana, itu urusan tanggung jawab sama diri gue sendiri kan. Beres kuliah itu, aduh kita itu sempat 1 tahun, Kak, nggak kemana-mana itu. Pertama kalinya bokap gue ngomong sama gue serius, saat itulah. Gue dipanggil, didudukin, udah bosan belum? Di rumah. Gue ditanya begitu. Ternyata bokap gini perhatian juga ya. Lu udah bosen belum? Udah lama di rumah, nggak kerja segala macam. Kemana kawan-kawan kemarin yang sering main? Gue sempat ditanya begitu. Terus gue mikir, iya juga ya. Dulu gue banyak berteman segala macam, kok setelah gue selesai kuliah, ini kosong gitu. Nah akhirnya gue berpikir di situ, oh ternyata nggak ada yang bisa bantu kita ini, Kak. Kalau bukan diri kita sendiri, nggak ada. Kita mau berharap sama siapa ya nggak ada. Kalau bukan sama diri kita sendiri gitu. Tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015 gua kerja di pabrik gula, pakai jasa SMA. Terus selama 8 bulan lah kurang lebih gua di situ. Jadi sebenarnya lo 2 kali titik balik lo itu dari bokap lah ya? Iya. Tadi kuliah bokap. Iya. Terus akhirnya lu ngerasa nganggur setahun juga, bokap juga. Bokap juga. Dan gara-gara itu akhirnya lu paksain kerja walaupun pakai ijazah SMA ya. Iya, benar. Karena adanya itu. Iya. Nah, tadi kan lu juga sempat bilang kemana kawan-kawan yang selama ini ada. Lu akhirnya pernah nyalahin nggak kebiasaan lu dulu suka nongkrong dengan mereka? Dulu saat itu ya, sempat terlintas saat itu gue berpikir kalau senior-senior gue, teman-teman gue dulu yang sering gue ajak ngobrol segala macem nggak bisa bantu juniornya, berarti gue nggak boleh begitu dong. Nah disitulah akhirnya kebentuk lagi pikiran gue, pola pikir gue, gimana caranya gue berusaha untuk ngebuat lapangan pekerjaan buat junior-junior gue gitu. Karena ngelihat anak-anak sekarang ya kayak itu banyak ketakutan sebenarnya. Dia orang kuliah, mereka kuliah gitu kan. Banyak ketakutan, ini saya kuliah, selesai kuliah, mau kemana ya? Itu sebenarnya hanya ketakutan mereka gitu, karena belum ngalamin. Nah, tugas-tugas senior kita yang udah dahulu keluar, wisuda segala macam, sarjana, mereka bekerja, itu salah satu tugas senior-seniornya lah.
untuk meluruskan bahwa ya nggak semenakutkan itu sebenarnya. Kan akhirnya lu masuk pakai ijazah SMA ya, dan 8 bulan. Nah, dari situ lu kemana? Setelah gua kerja di pabrik itu, alhamdulillahnya gua dapat panggilan. Itu di Bekasi, Kak. Di Bekasi gua dapat panggilan di laboratorium pengujian. Gua saat itu masih kerja di pabrik gula itu. Gua wawancara itu via telepon. Gua ditelepon, lucu lah ceritanya. Gua pokoknya semua pertanyaan itu gue jawab bisa, kecuali yang negatif. Gitu. Lu bisa bawa mobil? Bisa. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Padahal gue nggak bisa, Kak. Terus? Apapun pertanyaan yang positif gue jawab bisa. Akhirnya udah besok lu kesini, alamatnya ini ke Bekasi besok. Tapi saya masih kerja. Gue bilang gitu. Ya gimana caranya kalau memang lu mau kerja di Bekasi? Oke. Akhirnya besok malam itu gue buat surat resign segala macem. Itu lu belum keterima udah buat resign? Itu yang gua nyampe Bekasi, ketemu sama bos gua yang di Bekasi, gua digoblok-goblokin. Apa bos lu? Lu percaya banget sama kita orang? Siapa tahu lu kesini kantor nggak ada. Dan gua pun baru sadar, iya juga ya. Sampai Bekasi gua berpikir, ya udah yang penting gua sampai, gua udah terima, tapi gua nggak berpikir ini kantor ada apa enggak ya. Jadi nyampe sini ya alhamdulillahnya ada lah gitu kan kantornya. Gue diomongin begitu sama bos gue, lu percaya aja sama kita orang. Kalau kantor ini nggak ada gimana? Oh iya juga ya. Nah, mungkin gue berpikirnya itu ya, peluangnya ada segala macam, ya udah gue hajar dulu lah gitu kan. Itu. Lu nggak terlalu banyak mikir panjang lah ya? Nggak mikir panjang. Ya nyampe sana gue ditanya lagi, coba bawa mobil, ya nggak bisa. Lah gimana lu nih? Kemarin kita orang tanya bisa, berarti lu bohong? Ya gimana? Akhirnya ya udah, mau nggak mau kantor juga. Ya udah, yang penting lo belajar segala macam. Bahasa Inggris gimana? Bisa, ada Google Translate. Jadi ya udah, ceritanya itu memang gue mulai ngerubah diri gue, habit gue segala macam semenjak di Bekasi. Saat itu gue sadar yang dulunya ya kayak gue di kampus itu nasakom lah, ngerasain beberapa semester, terus sering kumpul kuliah itu nggak pernah masuk. Saat gue kerja di lab, itu yang harus gue bayar. Pertama kali yang ada di pikiran gue saat gue duduk di perusahaan gue di Bekasi itu, gue harus bayar keterlambatan gue masa kuliah. Dalam waktu sesingkat-singkatnya tuh. Akhirnya gue kejar semuanya. Udah kayak proklamasi loh ya? Nah, itu dia. Gue sendirian tuh, belajar, buka segala macam, dikasih buku, gue belajar sendiri segala macam. Akhirnya bisa dilepas saat gue baru 3 bulan, 4 bulan lah kalau nggak salah kerja di laboratorium itu. Gue dapet tawaran. Salah satu industri itu masih ada saudara juga di HR. Gue ditawarin kerja di situ di Tangerang. Jadi income-nya itu lebih tinggi lah. Hampir 3 kali lipat lah, Kak. Dari yang Bekasi tadi? Bekasi tadi. Gue ditawarin, gue ditelepon. Gue cuma ngomong, gue baru 4 bulan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gue masuk terima tawaran lo, gue itu seperti kutu loncat. Gue harus komit lah sama perusahaan gue. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak ilmu yang belum gue dapet di lab ini. Udah itu aja. Kalau gue mikirnya gaji, pasti gue cabut. Karena kemarin itu saat gue ditawarin begitu, gue cerita sama bos gue. Gue ditawarin segala macam. Terus lu ambil nggak? Enggak. Lalu bego berarti. Gue dibegoin sama bos gue. Iya. Udah 2 kali lah. Udah 2 kali gue. Pokoknya gue karyawan paling bego lah di mata bos gue itu ya saat itu. Gua ngomong ke bos gue dibegoin lagi tuh. Kenapa nggak lu ambil gaji 3 kali lipat? Ya udah, gue pengen belajar di sini, gue pengen ngambil ilmunya semuanya di sini. Oh ya udah, kalau memang itu tujuan lu, akhirnya gue dikasih kepercayaan di situ. Sampai pada akhirnya gue di situ itu awal gue masuk lab, Kak. Seorang analis. Karena laboratorium pengujian itu kan ada laboratorium, ada juga surveyor. Surveyor itu yang ke lapangan, ngambil sampelnya. Gue itu daftar sebagai analis. Nah, saat ke lapangan gue diajak. Gue diajak sama bos gue ke lapangan, gue sampling ke lapangan. Saat pulang, bos gue ngomong, lo kayaknya ke lapangan aja deh. Bisa ke lapangan ya. Cuma bos gue yang di lab ini nggak mau, janganlah. Dia bagusnya di lab. Akhirnya meeting segala macam, ya udah nggak usah ribut kata gue kan. Gue mau dua-duanya gimana? Boleh nggak? Kalau memang lagi nggak ada sampling, gue kerja di lab. Kalau memang lab lagi kosong dan sampling butuh orang, gue turun ke lapangan. Akhirnya gue ambil dua-duanya saat itu. Gaji lo dinaikin nggak? Alhamdulillah.
Enggak. Bego ketiga berarti. Bego ketiga. Cuma buat mereka kan alhamdulillah juga kan Iya. gitu. Gitu. Tapi apa yang buat lu berpikir nolak tawaran 3 kali gaji, terus lu ambil kerjaan yang ekstra lah ya? Ya. Bisa dibilang kerjaan ekstra dengan gaji yang sama sebenarnya. Gua nggak tahu sih ya, ini pikiran gua, mungkin teman-teman juga ada yang sama pikirannya, dan mungkin bisa ngebuat teman-teman juga, oh iya benar ya gitu ya. Gua cuma berpikir duit itu sementara sih Kak. Kalau gua ngambil yang tawaran 3 kali lipat itu, nanti ada tawaran lagi 5 kali lipat, nggak akan ada habisnya gitu. Kalau orang-orang yang biasa mungkin munafik loh kan gitu. Gue terima itu. Ada yang ngomongin gue munafik ya, gue terima. Cuma prinsip gue, kalau gue dapat ilmu, gue pasti dicari. Kalau gue ada ilmunya, gue dicari. Makanya yang gue kejar utama itu ilmunya, bukan duitnya. Jadi sebenarnya lo berpikirannya itu merupakan proses investasi lo lah ya. Ya, investasi di diri gue. Investasi ke diri lo, karena banyak orang juga investasi itu nggak hanya di materi, tapi dia investasi untuk bagian atas ya. Artinya kan dia mindset, pola pikir, ilmu, dan itu bayar. Ya. Dan lo lebih baik memilih dengan cara lo kasih ekstra Ya. kerjanya tadi ya. Benar. Salah satu ilmu menjilat menurut gue yang positif yang gue lakuin kemarin, gue ekstra kerja supaya memberikan si bos-bos gue ini, oh ini bagus nih orang, ini bakal gue rekomendasiin nih, buat kalau memang ada sertifikasi, dan akhirnya ya gue dapet itu. Oh, memang yang lo kejar adalah sertifikasinya akhirnya ya? Sertifikasinya. Karena di bidang yang lu jalani, yang lu tekuni itu, sertifikasi itu sangat penting. Sangat penting buat personal. Terus lu udah dapat berapa sertifikasi dari perusahaan tadi? Kalau jumlah sertifikasi gua sekarang itu kekumpul kurang lebih ada 7 lah. Jadi ya lu anggaplah itu 50 jutaan lah ya sebenarnya. Ya, benar. Kalau lu bayar sendiri kan ya. Ya, untuk sertifikasinya. Setelah itu kan bisa menghasilkan duit lagi tuh. Oh iya. Sertifikasi apa aja sih? Yang 5 paling topnya lah. Kalau 5 paling topnya, gua pernah sertifikasi pengambil contoh uji. Itu ada di pengambil contoh uji udara. Terus gua juga pernah sertifikasi pengambil contoh uji air di Banjarmasin, kalau nggak salah itu bareng bos gua. Karena memang dapat titel kan itu. Kalau di Jakarta itu belum ada tuh titel begitu. Tapi kalau memang di Banjarmasin kemarin itu, gue kemarin dapet titel CWS kan, Certified Water Sampler di Banjarmasin. Terus sama yang terakhir itu gue ada sertifikasi ahli K3 linker muda. Nah rencana tahun ini gue mau dinaikin lagi sama bos gue ke Madya. Karena kan di Indonesia ini ada 3 tuh Kak. Dari muda, Madya, sampai utama. Nah, utama itu memang baru sedikit lah gitu. Kalau yang AK3 linker ini, itu perbedaannya kalau yang muda, dia hanya wewenang untuk menentukan titik dan mengambil sampel. Gitu. Tapi kalau memang naik ke Madya, itu bisa sampai ke merekomendasikan, menganalisa seperti itu. Kalau yang utama, itu bisa merancang perbaikannya seperti apa. Oh, artinya balik lagi ke salary yakin Ya. ya. Dan wewenang salary-nya. Dan itu bisa jadi juga modal lo untuk menjual diri. Ya, benar. Ketika nantinya semisal lo mau bangun company sendiri atau lo pindah ke perusahaan yang lebih besar. Ya. Tapi kan tadi orientasi lo nggak hanya sebatas money ya. Iya. Nah, itu yang lagi kita susah ini. pikirkan. Ini gue nyambung ke posisi sekarang kan sebenarnya. Iya. Karena kan lo juga di perusahaan sebagai manajer teknis juga ya. Ya. Nah, gue mau sambungin kan masalah kayak dulu kita generasi milenial lah. Ya. Anak-anak sekarang kan anak-anak Gen Z. Dan ketika lo sudah di posisi manajer teknis, pasti kan lo punya tim. Dan notabene yang sekarang kan pasti anak-anak Gen Z. Ya. Pernah ngalamin kesulitan nggak? Dilematis sih itu sebenarnya. Jadi dulu kan awal gua lab pengujian di salah satu lab pengujian di Bekasi juga. Sekitar 3 tahun lah gua di situ. Akhirnya gua diajak gabung lagi di lab pengujian untuk ngebangun dari nol lagi. Akhirnya gua terima tawaran itu sebagai manajer teknis. Kalau dulu kan sebagai analis ya dan surveyor. Akhirnya gua diajak lagi untuk ngebangun dari nol sebagai manajer teknis.
Gue awal punya ketakutan itu Kak. Karena ketakutan itu kan karena belum kita jalani ya Kak ya. Gue cuma ngejalani sebagai analis dan surveyor. Kalau gue jadi manajer teknis berarti gue harus memanage nih. Bukan hanya kerjaan gue tapi kerjaan orang gue manage. Orangnya juga gue manage gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Mau nggak mau kalau memang nggak gue terima ya gue segini-segini aja gitu. Ya udah akhirnya gue terima tawaran itu dengan berbagai macam ketakutan gue dan konsekuensinya di depan gitu. Akhirnya gue terima. Gue di sini sekarang di Artada sebagai manajer teknis selama udah 5 tahun lah. 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun itu kurang lebih ada 3-4 tim gua bubar. Kenapa itu? Itu Gen Z semua? Wah, ya karena sekarang generasinya udah Gen Z, Gen Alpha segala macam ya. Dan kita kan terlahir di milenial ya. Dulu kan gua dididik di kampus itu sangat keras gitu kan. Ya dari indikatornya dari kopi aja lah Kak. Kopi masih bisa nembus cahaya itu dibuang sama senior. Kan gitu. Bukan gua tapi. Nah, itu akhirnya gua terapkan lah gitu kan. Di dunia kerja cara nge-hire tim gua. Gua kekang, gua kerasin segala macem, bubar. Resign semua Kak. Resign semua, pening sendiri kan gua. Gua nggak punya tim lagi. Akhirnya ngerekrut lagi, gua ubah polanya. Masih nggak bagus juga, masih nggak klop juga. Akhirnya gue bubar lagi, tim gue nge-hire lagi sampai 4 kali lah. Yang terakhir ini akhirnya gue belajar lah di situ, gue beradaptasi. Jadi gue berpikir, wah nggak bisa kita nuntut dunia ini ngikut kita gitu. Harusnya kita yang harus ngikutin dunia, perkembangan dunia. Dunia ini berkembang dengan sebagaimana mestinya. Akan berpengaruh ke individu-individunya kan Kak, gitu. Gue berpikir begitu. Akhirnya ya udah gue coba untuk adaptasi dengan perkembangan yang sekarang lah, dunia sekarang. Akhirnya gue pelajari karakter Gen Z, gue pelajari karakter Gen Alpha segala macem, dan itu gue lakukan cara untuk meng-hire teman-teman sekarang. Alhamdulillah teman-teman sekarang dekat sama gue, ada masalah bisa cerita segala macem gitu. Jadi yang pertama gue lakuin tuh gue harus tahu nih orang gimana. Masing-masing personal tim gue itu gue harus tahu karakternya seperti apa. Nggak bisa orang yang lemah gue bentak Kak. Tapi nggak melulu orang yang keras gue lemahin. Jadi gue yang pertama gue lakuin tuh gue harus kenal sama tim gue satu-satu itu ini karakternya gimana ya, ini karakternya gimana ya. Dan cara gue pun nggak gue samain sama mereka gitu. Ada yang memang dengan kasih sayang, ada yang memang harus dengan bentakan. Jadi gua ngikutin perkembangan zaman sekarang ini nggak berarti gua yang dulu itu udah nggak ada gitu loh Kak, yang kerasnya gitu. Jadi masih ada. Kemarin juga masih gua bentak-bentak, masih gua marah-marahin, sampai gua lempar HP mereka, gua lempar-lempar juga masih ada. Akhirnya ya dengan cara itu mereka tahu posisi lah. Saat posisi profesional, mereka tahu posisinya gua sebagai manajer teknis dan mereka sebagai tim gua gitu. Sistem lapornya mereka harus jalan, sistem komunikasi mereka harus jalan. Itu sebagai profesional. Tapi di luar profesionalitas itu harusnya ya udah kita kawan. Lo mau cerita masalah kantor sok cerita. Kalau memang harus gue sampein ke manajerial yang paling atas gue sampein. Karena itu aspirasi mereka yang harus sampai ke atas. Gitu. Nah, manajer-manajer yang di middle biasanya itu jembatan lah. Nah, itulah yang gue lakuin ke teman-teman sekarang untuk menyambungkan aspirasi mereka ke manajemen yang puncak. Standar sampai lo dianggap orang ahli di bidang lingkungan itu apa sih? Kalau standar-standar begitu, gue ngambil simpelnya aja sih Kak, biar enak dicerna ya kayak di lab lah. Kita analisa itu ada metode standarnya gitu. Kita harus ada acuan itu untuk melakukan suatu analisa yang nantinya hasilnya itu bakal terjamin gitu. Ya tentunya metode standar juga harus kita lakukan seperti kalau bahasa labnya itu verifikasi dan validasi lah metode. Itu bisa nggak kita lakukan di laboratorium kita gitu. Beberapa metode udah kita lakukan di sini gitu. Itu udah berdasarkan proses verifikasi segala macam yang ngejamin hasil laboratorium kita itu valid gitu untuk dikeluarkan ke perusahaan-perusahaan. PT Artada Nusa Analitika ini dia laboratorium jasa pengujian, laboratorium. Itu bergerak di bidang lingkungan hidup dan lingkungan kerja, Kak. Kita baru 2 ini.
lingkungan hidup dan lingkungan kerja. Kalau lingkungan hidup itu kaitannya sama Menelhk lah, Menteri Lingkungan Hidup. Kalau lingkungan kerja sama Menaker, seperti itu. Kalau lingkungan hidup ini kalau pernah dengar pengurusan AMDAL, UKL, seperti itu. Kalau lingkungan kerja ini seperti penerbitan surat keterangan. Karena sekarang kan memang udah digalakan dari Menaker, ada regulasi terbaru tuh, Permenaker 5 2018. Itu udah digalakan. Ternyata di dunia kerja, di kantor, di office pun itu ada potensi bahaya. Seorang manajer pun yang nggak pernah ke lapangan itu ada potensi bahayanya. Seperti ergonomi, stres kerja, psikologinya itu diukur, Kak. Nah gitu, jadi beban kerja teman-teman itu diukur untuk diketahui di departemen apa, itu bebannya seperti apa. Nah itu nanti dikeluarkan surat keterangannya oleh Disnaker setempat. Begitu. Nah kita ngerjain yang begitu-gituan. Kalau yang swasta lumayan banyak lah di kawasan-kawasan industri biasanya. Kayak Nippon Indosari, Korpindo, Sari Roti. Itu pernah kita lakukan lingkungan hidup dan lingkungan kerjanya. Sampai pembuatan dokumen juga. Pembuatan penerbitan surat keterangan di Snaker juga kita buatkan. Terus kalau BUMN-nya itu kita udah masuk ke PLN. PLN itu kita kemarin dari Sulawesi kita kerjakan toli-toli segala macam, itu kita lakukan monitoring. Terus kemarin itu ada pekerjaan di pelabuhan Pelindo, kita juga yang mengerjakan, alhamdulillah kita dapat untuk monitoring lingkungan kerjanya. Jadi ya ruangan kantornya kita ukur udaranya, terus stres kerjanya kita ukur gitu, kita monitoring, posisi duduk kerjanya juga kita ukur, seperti itu. Jadi banyak lah untuk BUMN dan swastanya, alhamdulillah itu, Kak. Jadi kalau stres kerjanya, makanya tadi ada AK3 Linker, Kak. Alhamdulillahnya kan gue megang tuh sertifikasi itu, AK3 Linker mudah. Jadi di regulasi Permenaker 5 itu memang sudah ada masing-masing faktor bahayanya. Dari faktor kimia, fisika, biologi, terus ergonomi sama psikologi. Nah, di psikologi itu ada beberapa kuesioner, pertanyaan dan pernyataan, itu yang mengindikasi adanya beban kerja untuk masing-masing karyawan di masing-masing departemen. Jadi memang udah dibuatkan kuesionernya. Dari kita sebagai AK3 Linker itu yang nanti discuss, atau kalau biasa di lapangan itu bicaranya wawancara lah terhadap masing-masing karyawan, kita wawancara berdasarkan kuesioner itu. Tuh, jadi perjalanan atau pengalaman dia selama dia bekerja di bidang itu kondisinya seperti apa sih? Kejelasan peran dia, konflik internal dia seperti apa, tanggung jawab terhadap pekerjaannya seperti apa, tanggung jawab terhadap timnya seperti apa. Itu ada nilainya semua. Diolah sama kita, nanti keluarlah nilainya, beban kerjanya sebesar apa sih. Kalau bidang lingkungan yang pertama harus dilakukan itu harus punya akreditasi, Kak. Akreditasi pun itu belum cukup. Kalau laboratorium itu ada akreditasi KAN namanya. Dapat dari KAN. Itu kita ada audit untuk pengesahan lah. Kalau laboratorium tersebut sudah terakreditasi. Kalau kasar ngomong sudah bisa melakukan pengujian. Tapi itu sebenarnya belum cukup kalau ngerambah ke lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup itu wajib ada rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup. Syaratnya apa ya, dari sertifikat KAN itu yang dikeluarkan oleh BSN. KAN itu kita keluar, kita langsung ke Menteri Lingkungan Hidup untuk minta rekomendasi. Itu secara legal gitu. Setelah legalnya, kalau teknisnya ya banyak lah, Kak. Kayak personil, salah satunya yang tadi di awal kita bicarakan, seperti tenaga ahlinya harus punya sertifikasi, mengambil contoh uji segala macam. Terus harus ada sertifikasi AMDAL di personilnya. Alhamdulillah kita sudah ada kan 1-2 orang di sini untuk menyusun dokumen sebenarnya itu, Kak. Terus yang kedua, untuk fasilitas itu semua alat harus terkalibrasi segala macam. Tadi kita juga sudah ke laboratorium keliling, itu alat-alat minimal 1 tahun sekali dikalibrasi. Kalau untuk lingkungan kita mengerjakan laboratorium udara, laboratorium air, sama tanah. Itu kita udah mengerjakan 3, kalau bahasa di laboratorium pengujian itu metrik sampelnya lah gitu. Jadi lo ini
hang lah ya. Nah, biasa orang nyebut gitu tuh. Berarti yang belum tuh pengendali apa tadi? Tanah Angin. udah, air udah, udara udah. Udah ya? Api berarti. Api belum. Kalau udah kayaknya jadi Iya. bener avatar. Itu sering itu diomongin, wah ini avatar ini, semua pengendali kan ya. Kalau udara kita ada alat khususnya sih Kak untuk pengambil sampel udara. Dia ada untuk ngambil gasnya sama ngambil debunya. Kalau bahasa awamnya umumnya debunya lah. Kalau bahasa lab partikulat lah. Jadi kalau gasnya itu biasanya kita ngambil itu gas NO2-nya, terus ozon sama SO2-nya. Itu kita cek. Ada alatnya, kita nangkepnya itu pakai bahan kimia. Biasanya kita nyebutnya adsorben lah. Gitu. Masing-masing adsorben itu beda-beda. Terus ada debu yang kita ambil. Debu pun beda-beda. Itu yang unik. Makanya dari dulu itu gue penasaran sama dunia lab ini. Apalagi lab-lab pengujian seperti ini ya lingkungan. Debu aja kita bagi gitu. Ada debu total, ada debu 2,5, ada debu 10 gitu. Ukurannya beda-beda. Nah itu kita ambil semua. Kita ukur semua, kita monitoring semua. Itu kalau untuk udara. Kalau untuk air, ya kita bisa ngambil sampel airnya, terus kita parameternya itu ya kayak logam-logamnya, seperti merkurinya, terus logam besinya, seperti itu. Air pun bukan hanya air limbah gitu kan, kalau ini. Air minum pun sebenarnya kita ukur gitu. Air minum, air bersih, itu kita ukur semua gitu. Tanah pun begitu. Tanah kita ambil, kita cek pH-nya, kita ukur logam-logamnya, seperti itu. Kalau dari hasil uji, kalau lingkungan hidup itu 1 tahun 2 kali. Kak. Bahasa ramenya di laboratorium pengujian itu per semester mereka. Lingkungan hidup wajib. Jadi setiap industri atau setiap perusahaan itu wajib lapor setahun itu 2 kali. Semester 1 sama semester 2. Kalau lingkungan kerja itu cukup setahun sekali. Kecuali ada indikasi faktor bahaya yang sangat tinggi. Ketika kita sampling, kita ke lapangan ngambil sampel, diuji ke laboratorium hasilnya tinggi. Itu boleh dilakukan 2 kali. Nah, itu tadi sangat kemambung. Jadi, kalau kalian yang memang tertarik untuk menjadi seorang staf ahli di bidang lingkungan hidup, coba jadi pelajari tadi teknis-teknis untuk memang analisis labnya berkaitan dengan masalah limbah-limbah air, kemudian tanah, udara tadi. Jadi, ketika nantinya kalian akan mencoba melamar ke perusahaan di bidang itu, kalian sudah tahu parameter apa. Benar. Pesan aja sih buat teman-teman semua yang punya bidang usaha ya, terutama. Kalau sebenarnya sekarang itu sudah marak sekali polusi-polusi lah. Polusi di lingkungan hidup maupun potensi bahaya di lingkungan hidup maupun lingkungan kerja. Dan sekarang pun untuk dinas-dinas terkait itu pun sudah mulai berharap untuk diketatkan. Jadi perusahaan-perusahaan itu wajib untuk melakukan monitoring untuk lingkungan hidup itu tadi sudah kita obrolin setahun itu 2 kali per semester, lingkungan kerja pun begitu. Kalau ada dinas terkait nih yang berkunjung gitu kan ke perusahaan Bapak Ibu semua atau teman-teman kepompong yang punya badan usaha, biasanya kena tuh. Ibaratnya sidak lah. Dari dinas setempat maupun langsung dari Menakar pusat gitu. Itu biasanya kena. Kenanya nggak kena sanksi langsung. Biasanya diarahkan untuk melakukan monitoring. Yang pertama itu. Kalau nggak taat, baru kena sanksi. Jadi memang kita lagi menggalakkan juga, kita kerjasama dengan pusat, menteri segala macam, itu untuk menggalakkan peraturan-peraturan ini. Jadi perusahaan-perusahaan sebenarnya udah wajib untuk melakukan monitoring dan wajib lapor ke masing-masing dinas setempat, seperti itu. Dari program ini juga kita belajar bahwa semua itu bisa learning by doing. Jadi kita masuk ke dalam sistemnya, kita belajar, tadi dibilang juga pas waktu kuliah banyak ketertinggalan, tapi ketika dia kerja, ketika dia punya niatan, itu dia bisa kerja semuanya. Jadi yang pasti, baik itu mau kalian generasi baby boomer, mau itu kalian milenial, Gen Z, Gen Alpha, semuanya, semua itu pasti punya potensi, semua itu pasti punya kelebihan masing-masing, dan semua itu pasti punya kekurangan masing-masing. Tinggal gimana caranya kalian bisa gali potensi di diri kalian bisa maksimalkan itu,
sehingga kalian bisa survive di era saat ini. Karena ke depan tingkat persaingan akan semakin ketat, tingkat persaingan akan semakin tinggi. Kalau kalian nggak berusaha adaptif, kalau kalian nggak berusaha mengupgrade diri kalian, kalau kalian nggak berusaha untuk berinvestasi di otak kalian, kalian akan tinggal, kalian akan tergerus oleh zaman dan usaha kalian itu pasti akan ketinggalan dan mungkin akan bangkrut. Sekian episode kali ini. Semoga menginspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk klik, like, subscribe, dan share. Kalau memang kalian merasa episode kali ini sangat bermanfaat. Kalau kalian butuh jasa tenaga ahli lingkungan, nanti kita akan cantumkan juga nomor handphone dari Bro Dani di kolom deskripsi, sehingga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan usaha kalian. Yang pasti, konsultasi atau kontak itu gratis. Kalau sudah pakai jasanya, baru itu bayar. Pompong berubah atau benar.